Saya pernah jatuh dari lantai 2 Wah, waktu saya mau benerin genteng bocor. Terus suaminya saya kemana itu? dinas di Sulawesi, di Kendari. Itu kapan kejadiannya Ibu? 26 tahun lalu. Ah, masih Saya muda. jatuh, di bawah tuh ada kursi salon dari besi. Ya, 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 ya. Jatuh, jeblos plafon lantai 2, langsung Waduh, ya Allah. buak, kena besi, Besi, besinya kursi. patah ya. Terus Pinggangnya berarti yang kena ya. Tema kita hari ini bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu yang selalu semangat juga adalah bahaya ambisi terhadap dunia. Coba di sini saya mau nanya, yang paling sepuh usia berapa? 60 ada? 70? 70? 80? Enggak, 70, 75 ada? Mau sampai umur berapa kira-kira? Maksudnya selama-lamanya kita hidup di dunia mau sampai berapa tahun? Dunia itu cuma transit. Setelah itu yang nyata, yang lama itu nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya sangat bagus sekali. Temanya sangat bagus sekali, ambisi, bahaya ambisi terhadap dunia. Selama ini orang itu senantiasa mengejar duniawi. Banyak dan itu diperkenalkan dari peradaban-peradaban dari negara orang-orang barat. Memang tidak perlu disalahkan tetapi kita harus waspada. Ya. Ambisi dikejar. Dari mulai kecil anak kita didik agar dia pintar. Ya. Kemudian banyak dari mulai pendidikan biasa maupun pendidikan agama itu tetap nanti bisa digolongkan ambisi kalaunya ini harus kita ketahui. Termasuk kita mengejar jabatan itu ambisi, mengejar harta itu ambisi, mengejar istri yang cantik itu juga ambisi. Ambisi. Iya itu Ibu, mengejar istri yang cantik dengan gimana caranya. Akhirnya kalau susah kesampaian pergi ke dukun. Kan Waduh, untuk mencapai ambisi untuk tersebut. mencapai ambisi itu pergi ke dukun. Kalau biar tidak kelihatan dukun ke kiai dalam tanda kutip nih. Ya, karena banyak dukun yang packagingnya seperti kiai. Iya, atau kiai yang turun dia derajatnya jadi dukun. Ya, Ya, banyak ya. Karena saya yakin ibu-ibu ini pasti sering ke kiai nih. Ya, Jadi kasih air putih di mantra-mantrain ya baca apa minum. Bukan dukun, soal jampi-jampinya juga pakai ayat-ayat. Lah iya, makanya di situ kan istilahnya kalau orang anak akhirnya itu biar kelihatan nggak dukun gitu. Ah, Berarti sama aja. Sebenarnya kalau dalam Quran sudah diceritakan bahwa kalau minta pertolongan itu kepada Allah langsung. Jadi tidak perlu tidak perlu orang lain umpamanya. Tetapi kalau minta kepada orang lain pun harus dilihat orangnya. Orangnya ini benar-benar paham nggak tentang agama. jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai malah menyesatkan. Satu hal yang kita tidak pernah tahu, kalau ambisi itu sudah kita lakukan, kita kejar, kemudian dapat, akhirnya kaya, akhirnya jabatan dapat, ya, akhirnya anak pintar. Ini dikasih ini sama Allah Ta'ala, tapi kasih ini belum tentu itu ujian, tapi istijrot. Kasih istijrot itu dilulu atau memang diberikan agar senantiasa memurkakan nafsunya, itu istijrat. Nah, saya ingatkan dalam salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 18 itu sangat menakutkan bagi kita orang muslim, menakutkan. Diceritakan di situ bahwasanya kalau kita menginginkan duniawi akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Duniawi apa? Anak pintar, kasih. Istri cantik, kasih. Suami baik, dikasih baik loh, tetap dikasih. Jabatan dikasih, ini dikasih semuanya. Akhirnya sama sampai saat ini politik nanti dikasih. Ya. Ingat surat Al-Isra ayat 18 bahwasanya kalau memang kita menginginkan dunia dikasih oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu jelas karena biasanya kalau orang itu menginginkan dengan ambisi duniawi biasanya itu dia lupa sama Allah Ta'ala. Kalau dia sudah kesampaian pasti sombong. Ya, dia dapat istri cantik dipuja-puja di ini. Dia dapat uang banyak, dia pamer di Instagram, di semuanya kena. Makanya di situ dia jabatan dapat akhirnya dia ingin bawahannya itu
hormat sama dia. Dia lupa dulunya itu umpamanya dia jadi orang biasa. Inilah sebenarnya menjadikan orang yang dia berambisi dunia, pasti dia orang ini lupa. Jarang orang itu paham. Kita umpamanya kita belajar di negeri Arab untuk belajar agama. Yang dicari apa? Dia ingin menjadi ustadz. Ustadz itu dunia loh. Kalau dia jadi ustadz sudah dia bangga. Nanti kalau sudah di ini bangga dia lupa. Nah ini enggak. Padahal kita itu belajar semua yang di dunia itu untuk mengejar akhirat. Ya, ya. Jadi paling tidak niatnya satu, umpamanya ingin anaknya pintar, niatnya lillahi ta'ala. Jadi normal kalau anak itu kita sekolahkan, kemudian ada anak kita yang pandai, ya sudah itu pandai itu hanya Allah karena Allah memberikan otak anak kita pandai. Ya. Bukan karena sekolahnya yang hebat. Kalau salah satu anak kita itu kurang kepandaiannya, ya sudah emang Allah memberikan otak anak kita Kapasitasnya yang kapasitas seperti itu. Nggak usah kita jelek-jelekan. Kita nggak adil sehingga kita itu menjadi tidak adil di anak satu dengan yang lainnya. Pembanding. Ini sudah banyak ibu-ibu termasuk ibu-ibu itu pasti ngejalanin. Nah kalau sudah begitu itulah repotnya. Nanti yang namanya kita bangga dengan harta, dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan jabatan, dengan pekerjaan yang takut karena kerugiannya itu dinamakan fasik. Kalau sudah fasik diceritakan orang fasik itu adalah kafir. Makanya dimasukkan ke neraka tadi. Jadi orang yang ambisi biasanya masuk neraka. Makanya kita jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya. Jadi kalaupun umpamanya ikhtiar aja, biasa aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan nyogok, jangan ini, jangan itu. Yang punya jabatan tinggi-tinggi ya juga jangan bilang, udah itu cariin tuh, itu masih bisa dicari-cari tuh uangnya di sebelah situ. Itu sudah banyak. Ya. Di negara kita sudah banyak, tapi alhamdulillah ada KPK ini ya lumayan lah. Lumayan, tapi belum selesai semua. Ya. Karena memang biang-biangnya PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak untuk KPK. Tapi paling tidak untuk kita umat Islam harus belajar bagaimana kita itu merencanakan pekerjaan sehari-hari. Ya. Jangan sampai itu bisa menjadikan kita itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik ya. Kejar dunia, dunia saja yang didapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia dapat, akhirat dapat insya Allah. Akhirat, kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya mengikuti. Nah itu maksudnya. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa? Waduh. Ada yang hadir di sini. Boleh kesana ya Ustaz ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai pakai kursi roda. Namanya siapa? Ibu Cicing Adimin. Ibu Cicing? Cici. Oh Cici, kok Cicing mah diem ya? Cici Paramida. Oh Cici Paramida. Ibu Cici, silakan ada mau ditanyakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Haja Cici Ngadimin. Saya pernah jatuh dari lantai 2 Wah, waktu saya mau benerin genteng bocor. Terus suaminya saya kemana itu? dinas di Sulawesi, di Kendari. Itu kapan kejadiannya Ibu? 26 tahun lalu. masih Saya muda. jatuh, di bawah tuh ada kursi salon dari besi. Ya. Jatuh, jeblos plafon lantai 2, langsung Waduh, ya Allah. buak, kena besi, besinya kursi. patah ya. Terus Pinggangnya berarti yang kena ya? fraktur lumbal 4 dan 5. Nggak tahu saya apa fraktur lumbar apa nggak tahu. Ini saya belum ginjal pernah saya sekolah di hancur. situ. Apa? Ginjal saya bisa hancur hancur sih? sebelah kiri. yang sebelah kiri. Jadi saya dibuka laparotomi, keluarin ususnya, dibuang lagi itu ginjalnya. Ya Allah. Usus dimasukin lagi, dijahit 28 jahitan. Innalillahi wa inna ilaihi. Terus saya lumpuh 1 tahun, tapi terus saya terapi dari rumah sakit. Akhirnya 1 tahun itu bisa jalan kembali. Ibu Tapi- waktu jatuh itu umur berapa? 25. 20. Umur 25. Sekarang 52. Ya. Balik-balik nih. 25, 52. Iya benar. Tapi lumpuh hanya 1 tahun saja. Iya, Setelah karena terapi bisa terapi jalan lagi. Bisa jalan. Iya. Begitu 5 tahun lalu saya kena gula saya 500, saya disuruh dokter karena ibu ginjalnya 1, ibu suntik insulin. Ya. Setelah suntik insulin, 3 tahun ini saya udah susah jalan. Lebih sakit dari sebelumnya. Begitu MRI, lumbal 4, lumbal 5, S1 sama S3 saraf tulang belakang terjepit 4. Sakit sekali itu. Apa terus tadi? karena sakit Lumba apa tadi? lumbal itu Lumbal. saraf tulang belakang. Yang di belakang itu Ustaz kan ada Iya. bagian-bagiannya tuh. Oh iya. Iya. Tapi jadi banyak informasi ya. Iya benar. Terus akhirnya?
Karena ternyata saya tuh udah sakit gula 10 tahun, saya nggak tahu. Kok tahu 10 tahun siapa yang bilang? Dokter, Oh, ada dari mana dokternya pemeriksaan, tahu? ada pemeriksaan HB1C kalau nggak salah. Iya, Kalau iya, iya. gitulah istilah Oh, kedokteran. gitu ya. Oh, ibu udah sakit gula lama. Jadi ginjal ibu yang satu ini sekarang udah rusak, udah stadium 4. Karena Stadium kerja 5, keras. stadium 5 ibu cuci darah. Iya, tergantung kandungan keratinnya juga ya. Urium kreatinin. Iya, iya itu, Ah, iya. ah. Jadi FGR ya, FGR, aduh nggak ngerti. Iya, saya. iya, iya, iya. Fungsi ginjalnya Terus itu sekarang jadi cuma ginjalnya? 6%. Oke, Harusnya 7,5. oke. Sekarang Ini 6, nggak ada komanya. yang ibu inginkan, yang ibu pertanyakan, Ya siapa tahu Pak Ustadz punya solusi untuk saya. iya di kondisi seperti ini Ustaz. Iya, Ibu Cici Paramida. Siapa Cici tadi? aja, Cici aja. Ngadimin. Cici Ngadimin. Jadi begini, kalau jatuh dari genteng, walaupun mau betulin tangga, jatuh, kemudian ginjalnya rusak, kemudian lumbar-lumbar itu apa itu namanya, meleset, patah atau Ya. retak atau apa itu namanya? Ya. Fraktur, Fraktur ya. Jadi benturan yang keras. iya, itu insya Allah dulunya, mohon maaf Ibu ya, Ibu dulunya kalau dengan ayah dengan ibu itu dulu kayaknya agak keras, agak berani. Coba diingat-ingat lagi waktu muda seperti ini. Jadi berani, jadi kayak ibu itu memang kayak laki-laki dulunya. Iya, memang waktu saya sekolah Pak, saya dipanggil teman-teman laki, Ya. dipanggilnya juga laki, laki gitu. Ya. Tomboy. Ya kayak tomboy, tapi dengan kondisi yang seperti itu kayaknya memang akhirnya dengan tidak sadar itu berani dengan orang tua. Nah salah satunya itu, jadi oleh Allah Ta'ala dijatuhkan, kemudian ginjalnya rusak. Ginjal itu berhubungan dengan orang tua. Kalau sudah menikah hubungannya dengan suami atau istri. Jadi nah tidak apa-apa ibu. Nah sekarang adalah kondisinya akhir-akhir ini ibu kena gula. Gulanya kata dokter 10 tahun dulu kan Apa Ustaz? sudah kena kan gitu ya. Nah sudah kena. Nah di sini ada beberapa yang harus diperbaiki di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah ya. Ibu kan pingin mamanya apakah Ustaz ada solusi? Insya Allah ada solusi. Cuma hak yang menyembuhkan Allah. Saya memberikan solusi itu untuk memberitahu bahwa kita kekurangannya di mana. Jadi kalau di masalah ginjal itu kekurangannya adalah dulu ibu sering bentrok, saya anggap bentrok lah dengan orang tua ya karena memang anak remaja gimana sih ya. Waktu itu saya sudah kawin, anak saya 2. Umur 25 itu 25, ya. zaman Tetapi dulu kan. Ya, tapi efek dari yang dulunya sebelum nikah itu agak berani lah istilahnya. Nah, makanya di sini yang pertama kali agar memang saya tidak tahu ginjal sembuh apa enggak, tetapi yang saya alami banyak dari pasien itu yang alhamdulillah setelah beliau mau mendengarkan doa kemudian dia doa beneran, alhamdulillah ginjalnya itu bisa normal. Yang dari kreatinnya tinggi, alhamdulillah bisa normal. Nah, ibu tinggal doa, mohon ampun. Ini masa orang tua. Ya Allah, jika sejak dulu, sejak akhir balik, saya sering bentrok dengan orang tua, nggak apa-apa kita bilang bentrok. Dan jika itu dosa, di hadapanmu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Itu khusus ginjal. Nah, itu biasanya kalau orang itu jarang mohon ampun. Sangat jarang sekali. Nah, itu yang ginjal. Kemudian gula. Gula ada yang lucu. Gula itu punya tipikal kalau merasa nasihat atau perkataannya itu merasa baik, benar biasanya. Itu kelihatan kalau diskusi nanti, jadi kelihatan tidak mau kalah. Kemudian yang kedua ini gula ya, yang kedua gula ini adalah kalau nyuruh itu harus dikerjakan, kalau enggak jengkel. Betul itu. Langsung jawab betul. Ya, Kalau itu betul. Makanya di Status ya, sini Ustaz. kalau gula itu mau dikembalikan menjadi normal, pankreas itu normal, itu harus kembali ke jalan Allah Ta'ala. Satu, kalau nyuruh entah anak, entah suami khususnya, jangan di sini ada jengkel kalau belum dikerjakan. Jangan. Nah itu yang harus diketahui. Kemudian doa itu harus dilantunkan terus-menerus. Doa kepada orang tua sama doa kepada suami khususnya karena sudah menikah sekian puluh tahun.
Jadi doa pada suami juga dilantunkan. Ya, oke. Jadi ini benar-benar kalau misal penyakit kita itu harus dihubungkan dengan apa yang pernah terjadi, kelakuan kita juga ya. Iya benar, insya Allah Ginjal apa, gula apa, Iya. jantung apa. Iya. Yang jelas kita akan doakan Ustaz, tapi doanya sesaat lagi aja ya. Oh boleh, Kita boleh. kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Hati. Ya, insya Allah kita akan selalu hadir dari hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi. Dan kali ini bersama dengan Ibu Cici Ngademin. Ngadimin. Kalau Ngademin mah dingin ya. Bu Cici Ngadimin tadi yang bermasalah dengan ginjalnya. Iya. Yang ternyata penyakit yang kita rasakan itu ada hubungannya juga dengan apa yang kita lakukan di masa lalu ya. Insya Allah ya seperti itu. Ginjal itu tadi katanya ada hubungannya dengan orang tua. Orang tua dan keluarga. suami atau dengan keluarga. Menyaring mana yang baik yang benar itu di ginjal. Ya, Jadi kalau tidak bisa ya intinya marah ya nanti kenanya di ginjal. Iya. Kita doakan Ustaz. Boleh kita doakan ya Ibu Cici. Ibu Cici Terima kasih, Pak mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yaitu Ibu Cici yang ada di hadapanku ini yang duduk di atas kursi roda. Ya Allah, beliau terkena gula darahnya tinggi sejak 10 tahun belakangan ini ya Allah, dan juga ginjalnya rusak. Kreatinin dan ureumnya tinggi. Ya Allah, jika gula dalam darahnya tinggi dan ginjalnya rusak disebabkan karena beliau Ibu Cici ini sering sekali kalau menyuruh orang lain khususnya dengan suaminya atau keluarganya seringnya emosi. Ya Allah, jika itu salah dan dosa, aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa Ibu Cici, khususnya dengan suaminya, Ampunilah dosa-dosa Ibu Cici, ya Allah, jika dalam berpendapat merasa pendapatnya benar, baik, paling baik, ampuni dosa Ibu Cici, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ginjalnya Ibu Cici rusak disebabkan dulunya sering bertengkar atau beradu argumen, dan susah dinasihatin oleh ayah dan ibunya. Ya Allah, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, aku mohon ampuni dosa-dosa besar Ibu Cici pada ayah dan ibunya. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau senantiasa mengabulkan doa kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Kau berikan kesembuhan pada Ibu Cici, ginjalnya yang rusak dan juga gula darahnya tinggi. Normalkan gula darahnya, ya Allah, amin. Dan normalkan ginjalnya, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Mbak Cici ya. Kondisinya makin membaik lagi ya. Kita doakan bersama ibu-ibu ya. Amin, rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Sama-sama, terima Ya. kasih Bu Cici. Ya. Wah, alhamdulillah. Jadi saya juga baru ternyata kayak astagfirullahaladzim. Seperti ginjal itu kadang-kadang karena kita kepada orang tua atau keluarga Iya. atau emosi yang terlalu dipendam juga Dipendam bisa. itu bisa. Jadi ginjal itu biasanya marahnya dipendam dulu. Dia marah ke suami atau ke istri, diem, atau ada rasa takut, diem dulu. Nah itu nanti di ginjal biasanya rusaknya. Jadi ginjal rusak, kreatinin tinggi, ureum tinggi itu di situ insya Allah. Khususnya kalau di atas umur 45 biasanya itu dulunya seringnya jengkelnya atau marahnya itu dengan suami. Kalau di bawah umur 45 insya Allah rata-rata dengan orang tua. Terima kasih ilmunya ya Ustaz ya. Bu Cici mudah-mudahan sudah membaik, nggak instan ya. Ya, nggak bisa instan kalau ini nggak bisa instan ya. Dan kita juga tadi sudah mengingatkan bisa membuka pertanyaan lewat Instagram kita di @officialmnctv dan ada satu pertanyaan yang sudah kita pilih. Ini dia pertanyaannya. Oh, kemarin tentang jodoh pernah ya Ustaz ya. Kemudian tentang macam-macam boleh. Kita tunggu, ini dia. Dari Tania Yuda Asmara. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sakit TB atau flek paru itu disebabkan karena apa ya? Ibu saya terkena penyakit itu sekarang dan juga penyakit asam lambung. Bagaimana biar cepat sembuh dan penanganannya ya? Terima kasih Ustadz. Ya alhamdulillah. Mbak Tania ya. Ya Tania. Mbak Tania, tumben bener ini ya. Kemarin ningrum mulu. Ningrum ya.
Jadi Mbak Tania, kalau penyakit TB insya Allah itu disebabkan sebenarnya orangnya gampang tersinggung. Jadi orang gampang tersinggung tapi diam. Jadi orangnya pendiam, sebenarnya dia gampang tersinggung. Jadi ringan itu bisa menjadi TB atau menjadi kanker itu tinggal gampang tersinggungnya kepada siapa dan emosinya kuatnya seberapanya itu. Jadi harus gimana? Jadi sebenarnya orang gampang tersinggung itu memang tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Jadi udah dilarang, jangan gampang tersinggung. Jadi istilahnya malah gampanglah kamu memaafkan orang lain, itu malah dianjurkan. Kalau sekarang itu baperan istilahnya. Ya, kalau baper kan global banyak Iya ya. betul, kalau ini spesifik Gampang tersinggung. Jadi Mbak Tania. hampir salah lagi. Mbak Tania insya Allah itu disebabkan beliau, Ibu Mbak Tania itu gampang sekali tersinggung tapi diam. Bisa aja kalau umurnya di atas 45, bisa aja memang dengan bapak, dengan suami ya, dengan bapak. Jadi biasanya bapaknya lebih keras, jadi karena beliau sendiri gampang tersinggung tapi takut akhirnya marahnya disimpan. Tersinggung aja, tapi diem, nah itu jadi TB. Kalau marahnya lebih kuat, berani sebenarnya melawan, sekali melawan, tersinggung lagi melawan, itu bisa nanti jadi kanker paru. Jadi kanker paru itu hanya level emosinya aja. Jadi orang yang kelihatan, oh itu akan kena kanker paru seperti itu. Jadi kanker paru itu insya Allah dia marahnya sebenarnya kuat, gampang tersinggung sekali, marahnya kuat tapi diem disimpan. Insya Allah itu terkena kanker paru biasanya. Oke, kalau misal tersinggung masuk hati juga, mendingan dibicarakan juga. Bicarakan nggak apa-apa. Bukan marah ya? Enggak Kita marah. bicarakan. Bicarakan, mamanya nggak suka sama suaminya bilang. Kalau umpamanya suaminya itu jengkelin, dikasih tahu nggak bisa, didoain aja agar suaminya soleh. Cukup. Jangan doain yang macam-macam. Nggak usah macam-macam. Doain agar suaminya soleh. Ibu yang ketawa. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu kalau suami susah, doain agar suami itu soleh. Titik. Jadi kalau susah sekali udah lama padahal Ustadz ini. Lah iya dulu yang milih suami kan bukan saya kalau saya ditanyain gitu. Yang milih suami kan ibu. Jadi ya sabar aja ditunggu. Kalau nggak kuat ya ada jalan lain. Oke. Kan gitu ya. Jadi memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku kita Iya, untuk kesehatan jasmani untuk ya. kesehatan jasmani. Khususnya rohani itu yang penting itu ya. Oke.